Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dan Arsid dengan NIM 312107141 dari program studi Teknik Informatika kelas B2 angkatan tahun 2023. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau membahas materi tentang akhlak bermasyarakat 1 dalam kehidupan bertetangga. Poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama ada perintah memuliakan tetangga, yang kedua ada macam-macam tetangga dalam pandangan Islam, yang ketiga ada hak tetangga dalam pandangan Islam, yang keempat cara memuliakan tetangga. Kita masuk ke pendahuluan. Hidup bertetangga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, akhlak bertetangga sangatlah ditekankan karena memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar sesama. Dalam materi pertemuan kali ini, kita akan tahu mulai dari perintah memuliakan tetangga, macam-macam tetangga dalam pandangan Islam, hak-hak tetangga, dan juga bagaimana cara memuliakan tetangga dalam agama Islam. Kita masuk ke poin yang pertama, ada perintah memuliakan tetangga. Dijelaskan di Quran surat apa dan ayat berapa? Apakah ada hadisnya juga? Perintah memuliakan tetangga sudah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36 yang bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hadis atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6014. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk ke poin atau materi yang kedua, macam-macam tetangga dalam pandangan Islam. Apa saja sih macam-macam tetangga dalam pandangan Islam? Ada 4 macam tetangga dalam pandangan Islam. Yang pertama, ada tetangga dekat al-jar ad-dani, tetangga yang paling dekat dengan rumah kita, biasanya dalam jarak 40 rumah, memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak muslim. Yang kedua, ada tetangga jauh al-jar al-ba'id, tetangga yang tidak termasuk dalam kategori tetangga dekat, hanya memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Tetangga muslim, tetangga yang beragama Islam, memiliki 2 hak, hak tetangga dan hak muslim. Yang keempat, ada tetangga non-muslim, tetangga yang tidak beragama Islam, hanya memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Kita masuk ke poin yang ketiga, hak tetangga dalam pandangan Islam. Apa saja sih hak-hak tetangga dalam pandangan Islam? Sebenarnya ada 3 hak-hak dalam pandangan Islam itu, hak kerabat, hak muslim, dan hak tetangga. Apa sih atau apa maksud itu semua? Pertama yang akan kita bahas yaitu hak kerabat. Apa sih hak kerabat itu? Definisi hak kerabat adalah hak kerabat adalah hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dan keturunan dengan kita. Hak yang termasuk yaitu hak memberi kasih sayang, menutup aib mereka, membantu mereka yang membutuhkan, dan memaafkan mereka yang bersalah. Yang kedua ada hak muslim. Definisi dari hak muslim yaitu hak yang harus diberikan kepada setiap individu yang beragama Islam. Hak-hak yang termasuknya yaitu mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan memenuhi undangan. Yang ketiga ada hak tetangga. Definisi hak tetangga itu apa sih? Hak tetangga adalah hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Hak yang termasuknya yaitu membantu tetangga, ikut serta dalam kegiatan tetangga, memuliakan tetangga, dan bersikap husnuzon terhadap tetangga. Cara memuliakan tetangga dalam Islam. Bagaimana cara memuliakan tetangga dalam agama Islam?
Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memuliakan tetangga sebagai orang yang hidup berdampingan dengan kita. Jika hubungan seorang muslim dengan tetangganya harmonis, niscaya tercipta kedamaian serta manfaat satu sama lain. Lalu, apa saja cara-cara memuliakan tetangga? Yang pertama, yaitu menjalin silaturahmi dan menyapa dengan ramah. Contohnya, membangun hubungan yang baik dengan tetangga dengan menjalin komunikasi dan menunjukkan rasa peduli kita. Yang poin 2, memberikan bantuan dan berbagi. Contoh dia di sini yaitu membantu tetangga yang membutuhkan baik dari materi maupun tenaga kita. Poin 3, menjaga keharmonisan dan toleransi. Contohnya, menghormati perbedaan pendapat dengan tetangga serta menyelesaikan masalah dengan damai dan saling pengertian. Yang keempat, menjaga privasi dan kehormatan tetangga. Contohnya di sini saling menjaga aib mereka, tidak menyebarkan gosip ataupun informasi yang tidak benar terhadap tetangga. Yang kelima, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Contohnya di sini yaitu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tetangga kita, saling bekerja sama atau gotong royong dalam membersihkan wilayah RT RW. Yang keenam, menjadi teladan yang baik. Di sini contohnya tuh kayak memberikan contoh perilaku yang baik terhadap tetangga kita lah, atau perilaku terpuji kepada tetangga kita. Kesimpulan, memuliakan tetangga adalah kewajiban setiap muslim dan memiliki banyak manfaat. Dengan menerapkan akhlak bertetangga yang baik, kita dapat membangun lingkungan yang harmonis, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang selalu menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan. Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan akhlak bertetangga yang baik, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Oke, mungkin sekian itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi atau dari isi materi saya. Saya Eka Dana Rasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.